Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, terima kasih kepada panitia, khususnya instalasi Keswamas dan PKRS yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menampilkan materi yang berjudul Mainan Lato-Lato dari Aspek Kesehatan Jiwa Anak, Suatu Perspektif Psikososial dan Play Therapy. Next. Oke, sebagai pendahuluan, lato-lato ini adalah sebenarnya salah satu mainan ketangkasan dengan menggunakan tangan, ya. Jadi tangan yang sangat koordinasikan gitu ya. Dan betul sekali yang dikatakan tadi bahwa mainan lato-lato ini kini sedang viral di kelompok usia anak ya. Padahal sebenarnya nanti anggapan yang di masyarakat menganggap bahwa lato-lato ini akan menggantikan kesukaan anak zaman now terhadap gadget atau gawai. Jadi istilahnya bisa jadi pengalihan gitu ya untuk akhirnya nggak main gadget lagi begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama bahwa mainan ini betul sekali sebenarnya pernah hits di media tahun 1980-an. Dan saya waktu masih kecil juga main lato-lato ya. Jadi saya seperti nostalgia kembali ya. Dan waktu itu kalau nggak punya lato-lato kayaknya belum maksud saya maaf dulu saya nggak tahu namanya, kalau namanya ternyata lato di Indonesia ya. Saya dulu nggak tahu namanya gitu ya. Dan waktu itu digemari dan setiap keluarga tentu punya gitu ya. Malah saya minta dibeliin lato-lato, dibeliin alat itu ya, mainan itu. Nah, tapi kemudian di Amerika sendiri sebenarnya kan berkembang tadi dari tahun udah lama ya, 1960-an, tapi menimbulkan berbagai pro dan kontra terhadap penggunaan mainan lato-lato ini bagi anak ya. Nah, presentasi yang akan saya sampaikan ini akan mencoba mengulas mainan lato-lato dari dimensi kesehatan jiwa anak, di mana tentunya lebih menyorot pada aspek psikososial dan play terapi atau terapi bermain. Next. Oke, kita masuk ke mainan lato-lato. Sebenarnya apa sih mainan lato-lato itu? Nah, sebenarnya mainan lato-lato ini adalah seperangkat alat main ya, yang berupa dua buah bandulan berbentuk bola yang berat. Jadi memang kalau dipegang bolanya berat begitu ya. Yang biasanya terbuat dari plastik atau kayu. Tapi kalau di Amerika sendiri waktu awal peluncurannya dia pakainya diambil dari bahan kaca. Nah, ini yang membahayakan ya. Nah, biasanya kedua bandulan itu akan tergantung dengan tali yang disambung pada ujung masing-masing, yang kemudian bandulan ini akan bisa bergerak begitu ya. Nah, kalau di Indonesia tadi saya sampaikan bahwa lebih aman ya dibuat dari plastik sama dari kayu. Nah, di daerah Makassar disebut lato-lato. Dari bahasa ini sebenarnya dari bahasa Bugis ya, atau dibilangnya kato-kato ya. Tapi di Pulau Jawa ada istilah yang lain yaitu etek-etek. Kemudian ada yang di Sunda ya, di Jawa Barat dibilangnya mainan nok-nok ya. Jadi masing-masing daerah ternyata menamakan dengan label yang berbeda. Cara mainnya sangat sederhana ya, di mana hanya mengayunkan lato-lato itu ke arah atas dan ke arah bawah sehingga akan saling membentur atau bertemu gitu, dan kemudian akan memunculkan suara. Makanya dibilang juga kalau di Jawa dibilangnya etek-etek karena bunyinya tek 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 kayak mie tek tek gitu ya. Nah, kalau di Amerika sendiri karena ini pertama kali dikembangkan di Amerika namanya Clackers Ball tadi yang Dr. Eni sampaikan. Next. Oke, kita masuk ke istilah lato-lato. Jadi lato-lato ini penyebutannya sendiri berasal dari bahasa Bugis ya. Lato itu adalah kata dalam bahasa Bugis yang berarti katanya ya. Nanti mungkin Dr. Daniel nih yang dari Makassar ya. Katanya artinya bunyi klakson ya. Nah, tapi juga dibilang di Makassar bilangnya kato-kato. Nah, kata-kato ini punya arti yang sama ya. Nah, biasanya mainan ini bisa dimainkan secara solois, maksud solois itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, tapi kalau yang sekarang kan biasanya kalau di daerah-daerah atau di desa-desa, di kota besar Jakarta khususnya ya, biasanya dimainkan bareng-bareng serentak gitu ya.
dan bersamaan. Kenapa? Karena nanti akan keluar suara mainannya itu ya, menciptakan melodi yang indah. Jadi secara sensorik auditoriknya ya juga sensor-sensor auditorik telinga gitu ya, jadi terangsang gitu ya untuk mendengar. Nah, secara anatomis ya di dalam otaknya ternyata memang dengan mendengarkan ini akan timbul rasa senang ya, karena tadi seperti yang dikatakan dokter ini ada stimulus. Nah, karena di kami dari kesehatan jiwa memang keluar juga hormon di dalam otak yang namanya hormon happiness ya, yaitu hormon endorfin ya, di endorfinnya jadi keluar gitu ya. Nah, tadi yang seperti yang di sejarah sebelumnya ya, memang di Amerika Serikat ini karena dilarang gitu ya untuk penggunaannya di anak sekolah karena pernah menyebabkan kecelakaan ya, atau apa namanya, jadi ada accident gitu di sana ya. Karena di sana itu bolanya pakai bola kaca sehingga bisa meledak gitu ya, bisa ada serpihan-serpihannya bisa kena ke muka atau kena ke kulit tangan atau ke mata gitu ya. Nah di Amerika sendiri kemudian masuk ke dalam golongan jenis mainan hiburan ya. Jadi ini mainan rekreasional, tapi apa namanya, tentu perlu dengan aturan yang ketat. Next. Nah, kalau kita bicara sekarang kita bicara plusnya dulu, minusnya dulu deh ya. Minusnya itu artinya negatifnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi orang tua, apalagi di Indonesia kadang-kadang suka ada latah ya. Orang tua kalau misalnya pernah lagi beli mainan ini, semuanya jadi berjamaah gitu ya, jadi ada beli semua begitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Di mana suara yang timbul dari permainan lato-lato ini akan bisa mengganggu konsentrasi belajar ya, karena bunyinya kan tek 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 itu biasanya nanti berisik gitu ya. Nah ini makanya nggak digunakan di dalam sekolah, jadi nggak boleh dibawa. Karena kemarin juga di salah satu sekolah ada yang di ini, jadi tas-tasnya diperiksain, apa ada pemeriksaan gitu ya, ada yang bawa lato-lato ternyata. Nah, alasan lain yaitu tadi di Amerika sendiri sangat ketat ya penggunaan mainan lato-lato ini terkait dengan faktor keselamatan, di mana harus sesuai aturan dan cara mainkannya yang benar gitu. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya iseng gitu ya. Kemudian juga, nah ini ada aturan ya di Amerika, ternyata lato-lato ini diperuntukkan bagi anak yang sudah kelas 9 sampai kelas 12. Jadi artinya eh, anak SD mungkin perlu pendampingan ya, tapi Amerika sendiri sangat ketat hanya untuk remaja gitu ya. Karena ada unsur safety dan mereka pada usia-usia remaja sudah bisa patuh akan aturan-aturan main yang tertera di dalam apa biasa bungkusnya alat mainan lato-lato ini. Kenapa? Karena sering bisa menyebabkan talinya putus ya. Nah, yang ini bisa menyebabkan bolanya kelempar keluar sehingga kena ke kerumunan teman-temannya gitu yang lagi ngelihat. Nah, ini yang perlu hati-hati. Tapi sejauh yang saya tahu dulu ya, kalau dulu kan sangat safe ya, sangat aman ya, itu pakai plastik juga gitu. Jadi nanti ada gambarnya. Jadi beda sama rata-rata yang sekarang dibanding di waktu zaman saya kecil. Sehingga tadi bisa menimbulkan cedera ya ke anak kalau kelempar ke kepala, ke wajah, ke kena muka ya, apalagi bisa lebam jari-jari ya. Waktu itu bisa kehimpit di bandulan, dua bandulan itu juga sakit gitu ya. Itu bisa lebam. Next. Nah, ini bentuk anatomis dari mainan lato-lato. Nah, sebenarnya ini yang apa namanya, yang ide yang yang idealnya seperti ini ya. Jadi ada pegangannya, terus juga ada kemudian dua bandul itu dihubungkan oleh pegangannya. Jadi istilahnya bukan tali ya, jadi penghubung itu ya plastik juga yang kemudian ber apa namanya, ada engselnya ya seperti itu. Nah ini yang bentuk mainan atau yang saat ini. Sorry, next.
Lanjut. Nah, ini bentuk mainan lato-lato yang saat ini yang bisa hanya dengan jari ya tangan. Nah, ini yang seperti buah argoi gitu, buah buah ceri gitu ya yang disambung-sambungin sama hanya dengan tali doang. Nah, ini yang cukup bisa membahayakan karena apa namanya bisa putus gitu talinya dan ini yang perlu pendampingan dari orang tua. Next. Nah, ini bentuk lato-lato yang dulu saya mainkan ya di tahun 1980-an. Ini yang cukup aman karena ada pegangannya. Nah, ini yang mungkin kita membelikan alat mainan juga sebagai orang tua harus yang benar-benar bisa melindungi badan anak dari cedera-cedera diakibatkan oleh mainan. Karena sebenarnya jujur setiap mainan pasti ada unsur ininya ya bisa membahayakan atau tidak ya. Tapi kan kita meminimalisir apa namanya kecederaannya. Next. Nah, saya masuk ke aspek dari play therapy. Ya, jadi sebenarnya kalau dari uh, apa namanya konsep teori terapi teori terapi bermain, ya sebenarnya kan kita mengembangkan stimulus untuk kemampuan sensorik dan motoriknya ya. Ya tadi ada usia-usia perkembangannya. Ya. Nah, dari sensorik sebenarnya kan kayu atau plastik yang lembut dari mainan ini kan bisa juga menstimulus taktil juga ya. Kemudian warna-warna yang tadi ditampilkan kan sangat cerah gitu ya dan sehingga membuat mata jadi segar gitu ya. Dan suara tek-tek yang dikeluarkan dari pantulan kedua bandulan bola berat itu kan nantinya menarik karena anak jadi penasaran, apaan itu gitu ya. Nah, kemudian juga mengembangkan kemampuan motorik kasar ya, di mana kan dia menggunakan koordinasi dari otot-otot gerak tangan si anak gitu ya, di mana dia akan mengangkat, menurunkan tali bandulan mainan itu. Jadi otot-otot gerak tangan juga jadi terlatih gitu ya. Kemudian motorik halusnya ya, jadi lebih halus lagi untuk koordinasi gerakan tangan dan mainannya. Sehingga dia bisa ngatur sendiri pola yang hentakannya apakah cepat atau lambat gitu ya. Terus hantaman dari kedua bola bandul itu dia bisa mengatur presisinya. Sehingga juga secara otomatis si anak bisa mengatur gerakannya secara halus atau secara cepat agar timbul tadi suara-suara melodi yang indah dari suara-suara tek-tek yang dikeluarkan dari lato-lato. Terus dari aspek psikologis ya, kita atau space ya untuk mengapresiasi anaknya ketika mahir memainkan lato-lato. Jadi istilahnya diberi apresiasi, oh bagus ya, hebat kamu gitu ya. Jadi istilahnya ada unsur apa namanya apresiasi dari kehebatan anaknya. Kemudian yang terakhir adalah unsur kebahagiaan. Tentu ini yang ingin dicapai dari sebuah inti mainan ya, di mana anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya untuk berlomba memainkannya. Di sini ya tentu dia bahagia menang gitu ya, tapi juga bahagia karena dia bisa istilahnya berkompetensi berinteraksi, jadi bersosialisasi dan juga bisa bermain bersama-sama. Next. Nah, masih minusnya ya dan bahaya yang perlu diwaspadai ya. Karena saat digerakkan biasanya lato-lato ini akan mengeluarkan suara yang memekakan telinga ya. Tek tek tek. Saya kalau pagi-pagi nih lagi sorry bukan pagi ya, sore-sore gitu ya suka ini ada bunyi apa ya di tetangga gitu. Ternyata anaknya lagi main lato-lato. Karena bunyinya cukup cukup ini ya cukup tinggi gitu ya, tek 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 gitu ya. Saya pikir mie tek tek gitu ya. Terus juga mendorong rasa yang menyenangkan ya karena bukan hanya mendengar aja ya, tapi kita juga harus melihat itunya apa namanya ritmis dari gerakan yang terkoordinir itu ya, sehingga terlihat rasa yang menyenangkan ya karena melihat juga mendengar. Tapi hati-hati ya lato-lato ini kan juga katanya kalau di Amerika bilangnya bisa ediktif ya. Jadi ada yang bisa ketagihan karena tentu di usia-usia tertentu anak ada yang rasa penasaran. Jadi mainannya jadi lato-lato sendiri.
Terus juga bisa menghantam bagian tubuh apabila digerakkan tanpa patuh akan aturan mainnya, ya, sehingga bisa kepental ke arah yang tidak terduga, ya. Hati-hati ini karena banyak yang dilaporkan, ya, ada yang di media sosial katanya sampai apa penyok ininya mukanya gitu ya, apa cedera gitu ya, itu atau kena mata gitu ya, jadi ada apa perdarahan gitu ya, itu yang perlu disikapi. Di Amerika sendiri tadi mainan lato-lato ini termasuk ke dalam jenis mainan yang memiliki bahaya mekanis, ya, karena kan tadi ada unsur geraknya. Tapi kemudian dimodifikasi, dikembangkan desain baru dengan menggunakan dua segitiga berlawanan tadi yang saya tampilkan di gambar yang tahun 80-an itu, ya, yang bisa istilahnya berayun bebas, ya, pada pegangan, ada pegangannya dengan bola pemberat di ujung-ujungnya. Dan ini yang kita saranin lah istilahnya, ya, lato-lato yang seperti ini. Next. Nah, sekarang tentu kalau tadi kita bicara minusnya atau negatifnya, kita tentu juga harus bicara plusnya, ya, karena temanya kan plus minusnya, ya. Nah, apa sih sisi positif dari mainan lato-lato ini? Ya tentu kalau anak kan perlu belajar, ya. Jadi ini sebenarnya juga menjadi tempat untuk media belajar yang selingan gitu, ya. Jadi nggak hanya dari buku aja, tapi selingan, ya, yang mana proses belajar mengajar ini tidak monoton hanya dari buku-buku, tapi dia belajar apa hukum alam gitu, ya, yang apa ada gerakan, ada koordinasi, ya, ada ternyata benda bisa mengeluarkan suara, yang itu juga suatu proses belajar yang juga meningkatkan apa kemampuan kognitif anak. Kemudian gerakan dalam permainan lato-lato disinyalir juga menjadi pemicu untuk menstimulus fungsi motorik anak, ya, karena dia akan si otak itu akan distimulus tadi kata dokter Eni, ya, distimulasi, ya, fungsi motoriknya yang apa saraf-saraf motoriknya benar-benar dikembangkan karena dari perintah di dalam otaknya. Saat main lato-lato, pemain atau individu anak ini harus menggerakkan tangannya dengan seimbang. Jadi ada unsur menyeimbangkan, keseimbangan, agar menghasilkan suatu permainan yang tadi menghasilkan bunyi yang baik atau gerakan yang ritmis yang indah gitu, ya. Dimana ketika gerakan ini berlangsung, ya, setidaknya akan terjadi fungsi koordinasi antara kognitif dan motorik anak, dan juga dianggap diamati dari matanya anak. Jadi anak juga karena ada fungsi antara kognitif, motorik sama matanya anak, ya, yang mana ini tentu baik untuk pencapaian tumbuh kembangnya tadi yang dokter ini katakan. Di mana gerakannya yang secara langsung ini dapat merangsang sistem saraf, ya, yang bermuara kepada suatu proses pembelajaran. Next. Oke, dari aspek kesehatan jiwa anak, ya. Ya tadi seperti yang digambarkan pada slide sebelumnya adalah aktivitas ototnya, ya. Dia jadi ototnya jadi ada gerak gitu, ya. Jadi istilahnya nge-gym di tangan gitu. Jadi kita nge-gym itu dengan gadget, ya, dengan gawai, ya. Karena anak juga kan main jari-jarinya lewat gawai, dan ini aktivitas nge-gym otot-otot anaknya bisa melalui permainan lato-lato itu yang menghasilkan suatu kegiatan gerak yang terkoordinasi. Nah, itu juga menurut penelitian katanya, ya, jadi kalau ada unsur alat gerak yang dimainkan oleh tangan akan menstimulasi atau merangsang produksi yang namanya neurotropin, ya. Di mana ini dari penelitian katanya neurotropin ini adalah substansi alami yang merangsang pertumbuhan sel-sel saraf. Jadi sel-sel sarafnya jadi berkembang, ya. Ya tentu ini untuk tumbuh kembangnya bagus, ya. Di mana kemudian koneksi atau hubungan antara sel-sel saraf di dalam otaknya menjadi lebih banyak, sehingga memberikan dampak yang positif dalam dia menjadi pintar gitu, ya. Jadi secara kognitif dia terstimulus gitu. Jadi syarat-syaratnya makin banyak. Dari Jamaluddin penelitian tahun 2010. Kemudian lato-lato ini atau Packers, ya, di Amerika ini sebenarnya dulunya dibuat untuk mendorong suatu latihan
antara koordinasi tangan sama mata. Ya, jadi tadinya itu tujuannya, bagaimana melakukan koordinasi yang baik tangan sama matanya. Nah, artinya ini akan memperbaiki fungsi kognitif ya. Jadi katanya juga di luar negeri dipakai buat lansia juga untuk yang demensia gitu ya, karena bisa melatih ingatan atau daya memori dia dan juga atensi atau perhatian. Sehingga tentunya secara aspek kesehatan jiwa anak memiliki dampak yang positif berpengaruh ya, di mana kemampuan motorik kasar dan motorik halus serta tadi apa namanya secara psikologisnya menjadi baik. Nah, next. Nah, ini secara dimensi biologis atau psikososial atau kita bilangnya biopsikososial. Ya tentu perkembangan dari tahapan sosial emosional anaknya menjadi dia bisa apa namanya berkompetisi ya berlomba gitu ya, terus ada unsur-unsur kesenangan gitu ya, terus juga dia jadi ngobrol gitu, ngomong mainnya begini, jadi ada unsur-unsur melatih bicara juga ya. Terus mengembangkan kemampuan sosial ini yang penting ya, jadi ada unsur kerjasama antara anak-anak tersebut melalui permainan-permainan yang dimediasi dari permainan lato-lato. Yang juga penting di dalam kesehatan jiwa anak adalah kemampuan psikososial, yaitu bisa jadi bersosialisasi. Jadi anak-anak yang mager, yang dia hanya di rumah aja, akhirnya bisa menjadi meningkat karena di sini tentu dia membuka pintu atau jendela buat bergaul bersama dengan anak-anak yang lain dengan mainan yang sama. Sekali lagi kemampuan belajar. Kemampuan belajar anak bisa menyeimbangkan bola dan bola tadi dengan cara yang menghentakkan motorik tangan. Ya, jadi artinya dia belajar untuk suatu proses koordinasi ya, di mana membuat dua bandulan itu bisa saling memantul, saling memukul satu sama lain. Nah, ini kalau di hukum Newton ya katanya kalau waktu di fisika ya ada gaya aksi dan reaksi dari dua benda. Di mana tentu si anak jadi belajar, oh iya ini kayaknya pelajaran fisika nih, misalnya waktu yang remaja tadi ya kan kelas 9 sampai kelas 12 kalau adanya benturan dalam dua buah bandulan dari arah yang berlawanan akan terpisah dan akan kembali lagi ke daerah di mana dia berasal dengan kecepatan yang sama. Jadi ada ritmisnya, ada istilahnya kita bisa ngatur jangan kencang-kencang gitu, atau hanya pelan, atau ketika itunya menghambat atau meningkat kecepatan pelan-pelan. Next. Nah, tadi kan seperti yang dikatakan narasumber yang pertama, Dr. Eni, apakah ini bisa mengalihkan dari main gadget ya, gawai, laptop, komputer gitu ya, terus games online gitu ya, ternyata ya bisa menjadi mainan pengalih ya. Jadi bisa mengalihkan perhatian anak yang awalnya ingin main gadget mulu ya, main game mulu di waktu-waktu istilahnya kita bisa nanti atur. Jadi ada screen time ya. Jadi kita ini kan apa? Kita naikkan main lato-latonya, main koordinasi geraknya ini dengan menurunkan jam main gadgetnya, main gawai. Terus dikatakan juga tadi permainan tradisional juga bisa apa namanya mencuri perhatian anak dengan memilih mainan-mainan yang tadi yang cocok gitu ya, karena sebenarnya Indonesia tadi kaya akan permainan-permainan tradisional. Jadi sebenarnya lato-lato ini juga bisa di walaupun awalnya dari Amerika ternyata juga apa buat banyak bahasanya di Indonesia. Karena dengan main lato-lato ini memberi ruang kepada anak untuk melakukan eksplorasi terhadap mainan yang menarik perhatiannya. Jadi itu jadi oh begini ya, oh apa namanya ada unsur-unsur yang hentakan, bagaimana kita mengatur kecepatan gitu ya. Dan yang penting juga bagi orang tua ya dan orang-orang dewasa ya. Jadi bernostalgia. Saya juga ketika ngelihat di orang apa anak-anak kecil, main itu mainan saya dulu gitu ya. Jadi saya seperti merasa kembali ke masa muda saya dulu gitu ya. Saat saya dahulu ini pernah main ini gitu ya. Dan waktu itu juga rame ya. Kalau nggak punya kayaknya belum lengkap gitu kan. Anak-anak kan dulu gitu ya.
Nah juga ada unsur pelampiasan ya, biasanya ini untuk orang-orang dewasa biasanya ya, kalau yang jenuh di tempat kerja ya, mungkin ini burn out ya dari rutinitas, jenuh apa namanya bete gitu di kantor gitu ya, bisa karena burn out atau kelelahan psikologis, bisa yang tadinya terlalu fokus sama gadget, sama laptop, sama pekerjaan, artinya dikasih free time main lato-lato ya. Next. Nah, ini aspek psikososial dari mainan lato-lato. Lato-lato tadi dianggap bisa mengalihkan dan mengurangi dampak kecanduan gawai yang saat ini banyak dialami anak ya. Karena di sini ada unsur menstimulus kemampuan motorik anak, di mana juga meningkatkan fungsi koordinasi melalui aktivitas gerakan tangan motorik dan kognitif melalui tadi koordinasi mata. Terus juga melatih anak menjadi fokus dan konsentrasi pada bola lomba. Katanya kalau di luar negeri ada lomba lato-lato juga ya, tapi ya apa namanya tentu perlu dengan aturan yang ketat. Next. Nah ini dari prinsip play terapi, terapi bermain ya, sebenarnya apa sih? Tadi juga sudah disampaikan dari Dr. Eni ya. Sebenarnya prinsipnya adalah membuat anak yang memainkannya menjadi tertawa, ada bahagia, ada unsur kebahagiaan ya, merasa senang, itu dulu ya. Kemudian buat orang tua adalah save money ya, memilih harga murah dan terjangkau ya, jadi jangan yang mahal-mahal, jadi belanja di kita salah satu gerai yang mahal gitu ya. Lalu juga dulu di dekat saya masih ada gerobak dorong yang jualan mainan-mainan yang dibungkus-bungkus gitu ya, itu juga ada tadi tadi pagi lewat ada yang jualan lato juga gitu ya. Terus inti mainan ya harus mengandung unsur-unsur yang interaktif ya, kemudian ada kompetitifnya, tapi ini tentu sesuai dengan perkembangan usia tahapan tumbuh kembangnya dan mengembangkan rasa kesenangan, yang penting itu senang gitu ya. Terus juga menciptakan sosialisasi, anak dapat berinteraksi sehingga mainan tersebut menjadi media untuk kita bisa berinteraksi. Nah ini dari teori sedikit ya, dari prinsip teori Sang Piaget ya, salah satu ahli kognitif ya, perkembangan kognitif ya, bermain itu ternyata bermain itu harus diberikan berdasarkan usia dan perkembangan kognitif anak, mampu secara kognitif anak memainkannya gitu ya. Nah ada tadi yang seperti yang di dokter ini katakan, ada sensori motor seperti usia 0 sampai 2 tahun, ada unsur-unsur untuk mengembangkan mainan simbolik ya usia 2 sampai 7 tahun, ada yang mulai bersosial ya, sosial play game with dengan aturan. Nah ini jadi lato-lato ada di sini, ada di social play game with rules. Jadi harus dengan aturan, karena mulai disarankan di usia 8 tahun sampai 12 tahun. Terus yang terakhir adalah game with rule and sport. Jadi ada unsur olahraga. Sekarang kemarin ada lagi viral ya, anak SMP di salah satu televisi di Jawa Barat ya, sport dance ya, main dansa juara dansa apa itu menjadi pro dan kontra juga. Nah karena memang di usia 11 tahun ke atas itu sudah mulai ada unsur sport ya, ada olahraga, jadi dansa yang olahraga itu sport dance katanya ya. Next. Nah sebagai ini terakhir ya, sebagai simpulan dari saya, mainan lato-lato perlu disikapi orang tua secara benar karena memerlukan pendampingan tadi seperti kata Dokter Eni ya, dalam aturan memainkan. Jadi setiap mainan itu biasanya itu kalau beli mainan ada untuk umur sekian, untuk umur ini gitu. Tentu caranya begini-begini, ada aturan mainnya. Di PlayStation juga sama ya, ada game-gamenya, ada yang khusus untuk unsur usia anak. Yang kedua, dengan mainan lato-lato menciptakan interaksi sosial dari generasi Z. Kenapa sih generasi Z ini yang perlu disasar ya? Karena dia kan sekarang lagi remaja gitu ya, yang lagi remaja, yang sering mager. Nah, tadi yang dokter ini katakan sedentaritas ya, karena perilaku mager, ya, hanya di kamar doang main gadget ya, perilaku sedentar dan suka menyendiri. Nah ini di istilah sekarang namanya diberi generasi rebahan ya, tukang hanya mager gitu ya. Nah terus juga
Dari proses belajar, lato-lato ini akan menumbuhkan pola pikir pada anak terkait adanya suatu proses dalam mencapai kesuksesan dan tidak ada yang instan ya. Jadi istilahnya semua itu sukses itu ada pencapaiannya melalui jenjangnya gitu ya. Jadi semuanya perlu proses belajar. Nah juga dikatakan tadi lato-lato ini memiliki efek positif dan negatif dalam kesehatan jiwa anak ya. Jadi nggak hanya positif aja, di mana tentunya kalau sebagai akhirnya anak juga jadi bangga ya dengan menunjukkan kemahirannya di depan teman-teman sebayanya, peer groupnya, di depan orang tuanya untuk memainkan ini, sehingga akan menimbulkan konsep diri yang positif. Jadi dia menjadi tumbuh, menjadi percaya diri, dia menjadi self esteem bisa turun, bisa meningkat. Yang tadinya dia nggak pede, nggak bisa bersosialisasi, akhirnya melalui media mainan lato-lato ini dia jadi konsep dirinya positif. Tadi yang beberapa referensi saya dapat dari literasi internet, dan next ya referensinya mohon maaf tidak saya tuliskan, tapi saya dapat dari beberapa sumber internet. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.